Sekaligus untuk informasi bagi teman-teman ya, ketika teman-teman membeli bibit dan bibit yang diperoleh itu dia sudah membawa bunga atau bakal buah ini lebih baik dibuang di awal. Hai Sobat Ensiklo, jumpa lagi dengan kami, tim Ensiklo. Pada video kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang cara memindahkan hasil semai stek batang anggur yang menggunakan media air ke media tanam di dalam polybag. Nah, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang cara semai stek batang anggur yang sudah kami bagikan. Bagi teman-teman yang belum sempat menyimak video kami sebelumnya, bisa simak dulu sehingga bisa tahu update untuk kelanjutannya hari ini. Stek batang anggur yang kami semai pada video sebelumnya sudah kami pindahkan ke media tanam di polybag ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat batangnya, ini adalah yang kita pakai untuk praktik pada video sebelumnya dan kita sudah pindahkan ke media tanam. Dan ini adalah stek batang anggur yang kita semai baru berusia sekitar 2 minggu. Nah, bisa teman-teman lihat di bagian bawahnya ini untuk perakarannya sudah ada yang tumbuh lebat, kemudian ada yang dia baru tumbuh sedikit ya, belum semuanya sempurna. Kemudian di bagian tunasnya juga dia sudah ada yang tumbuh tunas seperti ini. Dan yang unik adalah pada tunas yang baru tumbuh ini terdapat bunga. Teman-teman yang melakukan semai stek batang anggur mungkin saja akan mendapati pengalaman yang sama seperti kami. Jadi ketika baru tumbuh tunas seperti ini, dia akan muncul bunga ya, dan ini adalah bunga bakal buah. Ketika terjadi seperti ini, maka yang perlu kita lakukan justru adalah membuangnya. Munculnya bunga pada stek batang anggur ini mungkin saja terjadi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah biasanya dari pohon indukannya ini sudah dilakukan pangkas pembuahan. Tapi karena ada kebutuhan, kemudian batang anggur yang dia sudah dilakukan pemangkasan ini diambil untuk cutting ya, untuk dilakukan stek. Sehingga tunasnya memungkinkan untuk dia justru membawa bunga. Selain faktor dari pemangkasan, ada juga kemungkinan dia faktor dari pemberian nutrisi pada tanaman. Nutrisi pada pohon indukannya sudah disiapkan untuk masuk fase generatif. Tapi kemudian batangnya dipotong untuk stek. Jadi nutrisi di dalam batang ini dia sudah istilahnya membawa nutrisi yang memang dipersiapkan untuk fase generatif. Kalau teman-teman menemukan yang seperti ini harus dibuang untuk bunganya. Karena kalau tidak dibuang, maka pertumbuhan dari tunas dan juga daun dari tunas yang baru ini dia akan kalah. Teman-teman bisa amati dan lihat di sini. Ini untuk daunnya ini sudah terlihat sedikit keriting ya. Itu menandakan bahwa nutrisi untuk pertumbuhan daun ini dia udah kalah oleh munculnya bunga ini. Nah, sebelum melakukan pemotongan pada bunga yang muncul ini, teman-teman perlu memperhatikan alat yang digunakan ya. Jadi misal saya pakai gunting, maka sebaik mungkin gunting ini kita sterilkan dulu. Saya di sini punya alkohol. Jadi ini kan saya sterilkan dulu. Proses sterilisasi alat yang digunakan untuk memotong ini menjadi penting. Karena kalau tidak steril, memungkinkan nanti ketika pemotongan, kemudian ada luka pada tunas yang baru tumbuh ini, bisa timbul penyakit. Sekaligus untuk informasi bagi teman-teman ya, ketika teman-teman membeli bibit, dan bibit yang diperoleh itu dia sudah membawa bunga atau bakal buah ini lebih baik dibuang di awal. Karena itu, jangan mudah tergiur ketika ada orang yang menjual bibit anggur dengan penawaran bahwa bibit anggurnya sudah berbuah atau yang cepat berbuah gitu. Jadi untuk penanaman awal pohon anggur lebih baik fokus pada pembentukan batang atau pada fase vegetatifnya. Ada masanya nanti kita siapkan untuk masuk pada fase generatif. Ketika fase generatif seperti ini terjadi pada awal, maka kemudian seperti yang akan saya lakukan, ini harus kita buang sehingga pertumbuhan tunas dan daunnya tidak terganggu. Saya akan potong ya. Setelah dilakukan pemotongan pada bunga atau bakal buahnya, selanjutnya sebelum dipindahkan ke media tanam di dalam polybag, kita bisa melakukan perendaman untuk di bagian akarnya ini menggunakan vitamin B1 atau juga bisa menggunakan larutan dari bawang merah.
larutan bawang merah itu juga cukup baik, karena bawang merah dia punya kandungan vitamin B1 dan juga enzim auksin ya, yang dia bagus juga untuk membantu menjaga perakaran. Vitamin B1 penting untuk kita aplikasikan ketika kita melakukan pemindahan bibit atau benih tanaman. Dan ini berlaku sebetulnya bukan hanya untuk bibit anggur ya, tapi untuk bibit-bibit tanaman lain pun seperti itu. Jadi ketika dari proses penyemaian kemudian akan dipindahkan ke media tanam yang berbeda, maka kita perlu melakukan perendaman untuk bagian akarnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tanaman stres, karena ketika kita ambil dari media semai, mungkin saja ada bagian-bagian akar yang dia terluka atau patah. Kemudian untuk penyiapan media tanamnya ya di dalam polybag ini, seperti yang sudah sering kami sampaikan adalah media tanam anggur ini yang baik adalah dia yang poros. Karena itu kami menggunakan campuran dari tanah berpasir dan juga arang sekam. Nah, ketika proses pemindahan ini, teman-teman sebaiknya jangan mengubur terlalu dalam. Yang terpenting adalah pada bagian akar dari stek yang sudah kita semai ini, dia terkubur ya. Jadi dia hanya sekitar 2-3 cm di atas bagian akarnya ini. Nah, saya akan pindahkan ya. Ketika sudah dipindahkan ke media tanam di dalam polybag seperti ini, selanjutnya teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kelembaban dari media tanam ini harus terjaga dengan baik. Lembab bukan berarti basah ya. Karena kalau media tanam terlalu basah, yang terjadi justru akar dari stek batang anggur ini akan busuk. Kemudian yang kedua juga jangan sampai kering. Kalau sampai kering, mati jelas. Selain menjaga kelembaban dari media tanam yang baru ini, selanjutnya teman-teman juga perlu menempatkan bibit tanaman anggur ini pada tempat yang teduh atau tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Kenapa? Karena bibit yang baru tumbuh ini dia masih butuh penyesuaian. Kalau teman-teman menempatkannya langsung pada tempat yang panas, maka bisa terjadi seperti yang kami uji coba ini ya. Ini bibit yang kita pindahkan seminggu yang lalu. Ketika sudah dipindah ke media tanam di dalam polybag ini, kita coba tempatkan langsung pada tempat yang panas. Bisa bertahan sebetulnya, tapi bisa dilihat bagian daunnya ini, dia akan ada beberapa bagian yang dia mengering karena kena panas. Jadi sebaiknya bibit tanaman yang baru dipindahkan ditempatkan di tempat yang teduh. Nanti ketika pertumbuhan tunas batangnya sudah baik, kemudian dia sudah stabil pertumbuhannya, teman-teman bisa mulai melatihnya untuk perlahan dia terkena cahaya matahari secara langsung. Seperti itu teman-teman, sedikit berbagi pengetahuan yang bisa kami sampaikan tentang cara memindahkan hasil semai stek batang yang kita lakukan dengan menggunakan media air ya, atau stek air. Nah, bagi teman-teman yang belum berhasil dalam proses ini, teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah penggantian air yang sebagai media semai ini, dia harus dilakukan secara rutin, 2 atau 3 hari sekali. Karena kalau dibiarkan sampai keruh, ini bisa menjadi sumber penyakit. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa batang anggur yang kita pakai untuk stek adalah batang yang sehat. Jangan sampai sudah kita semai, ternyata posisinya batang nggak tumbuh akar maupun tumbuh tunas. Terkait dengan pertumbuhan yang berbeda dari masing-masing stek ini, itu hal yang wajar. Ada yang dia memang langsung tumbuh akarnya lebat, ada yang tumbuh tunasnya dulu, tapi akarnya belum banyak. Ini hal yang wajar. Nah, tinggal kesabaran kita masing-masing untuk menunggu semuanya siap untuk dipindahkan. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Salam.